Kemudian saya mulai menemukan Islam. Saya menyadari bahwa cara berpikir Muslim itu indah. Saya juga kaget dengan hal itu, karena apapun yang terjadi, mereka hidup demi Tuhan mereka dan telah mendedikasikan ibadah mereka hanya untuk Tuhan mereka. Ucap Nur Arisha Maryam. Rasa ingin tahunya terhadap Islam kian bertambah hingga mendorongnya untuk mengambil kelas. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang kisah perjalanan Nur Arisha Maryam menjemput cahaya Islam. Sahabat, Nur Arisha Maryam adalah seorang wanita asal Jepang yang akhirnya memeluk Islam sebagai jalan hidupnya. Mengapa perjalanannya memilih Islam terasa sangat menarik? Mungkin dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya adalah kita sama-sama telah mengetahui bahwasanya negara Jepang atau negara yang biasa dijuluki dengan sebutan negeri matahari terbit ini adalah negara yang sangat terkenal dengan budayanya yang kaya dan beragam, keindahan kota dan alamnya, serta perkembangan teknologinya yang sangat pesat dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Selain hal itu pun, negara Jepang dikenal dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama Shinto. Shinto adalah sebuah agama yang berasal dari Jepang. Dari masa restorasi Meiji hingga akhir Perang Dunia Kedua, Shinto adalah agama resmi di Jepang. Selain agama Shinto, sebagian lainnya adalah memeluk agama Buddha. Nah sahabat, mungkin beberapa faktor inilah yang membuat menarik ketika ada sebuah hal yang terjadi, terkhusus dengan perkembangan cahaya Islam di sana. Sahabat, Nur Arisha Maryam lahir dan tumbuh di Tokyo. Menurut beberapa informasi umum, awal mula ketertarikan Nur Arisha Maryam dengan Islam bermula pada saat muncul ketertarikan pada dirinya terkait dengan bahasa asing. Nah sahabat, dari hal tersebut pula yang akhirnya penentu keputusannya untuk memilih jurusan studi di Malaysia serta bahasa di universitas tempat dirinya belajar. Menarik ya sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada setiap orang dapat melalui berbagai hal. Dimulai dengan ketertarikannya dengan bahasa asing, hingga saat ini pun dia masih sangat tertarik untuk mempelajari bahasa asing lainnya. Nur Arisha Maryam pun mengambil kelas bahasa Arab dan studi Islam di salah satu perguruan tinggi yang bertempat di London, Inggris. Salah satu faktor pendorong dirinya memilih jalan Islam tak luput dari salah satu peran dosennya di Tokyo ketika Nur Arisha Maryam tengah menyelesaikan studinya di jurusan studi Malaysia, yang mana pada saat itu salah satu dosennya adalah seorang wanita muslim berjilbab. Di samping hal tersebut, dengan jurusan yang dia pilih dan di keikutsertaannya dalam sebuah klub seni tari Indonesia menyebabkan Nur Arisha Maryam bertemu dengan muslimah lainnya. Dari interaksinya tersebut, Nur Arisha Maryam bercerita, "Kemudian saya mulai menemukan Islam. Saya menyadari bahwa cara berpikir Muslim itu indah. Saya juga kaget dengan hal itu, karena apapun yang terjadi, mereka hidup demi Tuhan mereka dan telah mendedikasikan ibadah mereka hanya untuk Tuhan mereka." Ucap Nur Arisha Maryam. Rasa ingin tahunya terhadap Islam kian bertambah hingga mendorongnya untuk mengambil
kelas-kelas tentang Islam di universitasnya. Nur Arisa Maryam sempat memperhatikan tentang perilaku dan keseharian orang Indonesia, terutama dalam keseharian mereka pada saat berbicara yang mana sering menggunakan terminologi Arab seperti Masya Allah atau Alhamdulillah. Pada saat itu Nur Arisa Maryam mencoba mencari arti kata-kata tersebut dalam kamus bahasa Indonesia dan Malaysia, akan tetapi dirinya tak menemukannya. Dari rasa ingin tahunya tersebut membuat dirinya untuk mencari tahu lebih jauh tentang Islam. Nur Arisa Maryam banyak mempelajari dasar-dasar Islam seperti Al-Quran dan hadis, sejarah Nabi, cara-cara melaksanakan ibadah haji, situasi dunia Islam, dan materi lainnya pada kelas tentang Islam yang diajarkan di universitas tempat dirinya belajar. Hingga pada suatu titik, Nur Arisa Maryam merenung dan memperhatikan kehidupan beragama orang Jepang. Dia berpendapat dan menilai bahwasanya mereka beragama hanyalah sebatas ritual. Dan dirinya juga berpendapat kebanyakan orang Jepang pada saat ditanya apakah mereka percaya terhadap agama, kebanyakan dari mereka menjawab tidak. Pada saat itu pun Nur Arisa Maryam bertanya kepada dirinya sendiri, apakah saya percaya Tuhan atau tidak? Hasil perenungannya sangat mengejutkan, bahwasanya dia mempercayai adanya Tuhan. Pada saat itu dirinya berpikir bahwasanya banyak sekali keajaiban di dunia ini yang mustahil dapat dilakukan oleh manusia, sehingga akhirnya dirinya menyimpulkan bahwasanya Tuhan itu ada. Setelah itu, pada suatu saat, teman Nur Arisa Maryam mengajak dirinya untuk pergi ke masjid. Hal tersebut adalah hal yang pertama kalinya dirinya masuk ke dalam masjid dan mulai mengenakan hijab dengan dibantu oleh temannya. Di samping itu, dirinya mulai belajar sholat. Pada saat itu, dirinya tidak tahu cara melaksanakan sholat. Saya tahu mereka sholat kepada Allah, tetapi saya tidak tahu mengapa mereka ingin sholat, kata Arisa. Dia pun bertanya tentang apa yang dirasakan seseorang muslim ketika sedang melaksanakan sholat. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebutlah dirinya bertekad kuat untuk mempelajari Islam secara lebih dalam. Pada saat fase belajar tentang Islam, tak muncul sedikit pun prasangka buruk darinya terhadap Islam. Seiring berjalannya waktu, Nur Arisa Maryam mulai tertarik dengan keindahan cahaya Islam dan kebaikan orang-orang Islam. Dia merasakan jatuh cinta terhadap Islam. Hingga kini, dia terus berjalan dan melangkah dengan cahaya Islam. Nah sahabat, semoga kisah singkat ini dapat menginspirasi kita semua bahwa sejatinya setiap manusia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal dan memilih cahaya Islam sebagai jalan hidupnya. Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.